Kita berjumpa kembali dalam perkuliahan perkembangan teknologi komunikasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian media dan teknologi komunikasi. Nah, sebelum pada pengertian media dan teknologi komunikasi, kita harus tahu dulu pengertian komunikasi. Ini harusnya adik-adik sudah memperolehnya di semester awal ya, semester 1 pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi itu terdiri dari pengirim atau sumber ya, kemudian ada media dan ada penerima, kemudian ada feedback. Selain itu juga ada pesan ya, pesan yang disampaikan. Nah, di sini terjadi interaksi antara pengirim pesan dengan penerima pesan melalui media yang digunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya komunikasi itu adalah proses ya, proses pengiriman pesan oleh pengirim kepada penerima melalui media ya, dan akan terjadi umpan balik yang diberikan oleh penerima kepada pengirim maupun oleh pengirim kepada penerima. Nah, itu sebenarnya konsep intinya. Jadi pengertian komunikasi itu diambil dari unsur-unsur komunikasi. Jadi jangan sampai anak-anak komunikasi atau mahasiswa komunikasi tidak tahu pengertian dari komunikasi. Nah, itu konsep dasar yang harus adik-adik pahami dulu ya. Jadi ada hubungan timbal balik atau pengiriman pesan antara pengirim dengan penerima melalui media ya. Nah, kemudian pengertian media sendiri, jadi media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Nah, ini kata media ini berasal dari bahasa Latin ya, yaitu medium ya. Secara harfiah kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Nah, ini perantara sumber pesan jadi dengan penerima pesan. Nah, itu tadi sudah digambarkan sebelumnya media. Nah, jadi dalam pengertian yang lain, media adalah alat bantu atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak atau dari komunikator kepada komunikan. Nah, bisa seperti itu. Nah, jenis-jenis media komunikasi, nah ini kita akan pelajari nanti secara detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini berdasarkan bentuknya, ada media cetak, audio, visual ya. Jadi adik-adik sudah paham ini, saya akan lanjutkan saja. Nah, ini penjelasannya media cetak seperti apa, contohnya ada surat kabar, ada koran, nah ini sudah biasa ya. Media audio seperti radio ya, kemudian media visual, ada TV, foto ya, foto juga termasuk visual, di sini gambar, poster itu ya, bisa ditambahkan di sana. Kemudian media audio visual berupa suara dan gambar. Nah, di sini televisi, video ya, itu sudah masuk media audio visual. Nah, kemudian teknologi ya, tadi kan baru pengertian media, sekarang teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi itu berupa hardware atau perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling menukar informasi dengan individu-individu yang lain. Jadi, kata kuncinya adalah teknologi komunikasi ini pasti berupa hardware ya, atau perangkat keras. Jadi kalau software itu lain lagi, itu bisa teknologi informasi ya. Nah, kemudian yang mendasari sesuatu hal dapat digolongkan ke dalam teknologi komunikasi. Nah, ini untuk membedakan teknologi komunikasi dengan teknologi informasi, itu sebenarnya berbeda ya, jangan sampai adik-adik keliru ya. Nah, teknologi komunikasi dapat diimplementasikan dalam suatu alat. Nah, jadi berupa hardware. Teknologi komunikasi dilahirkan oleh sebuah struktur sosial, ekonomi, dan politik. Jadi ada dasar kenapa teknologi komunikasi itu bisa terlahir atau ada ya. Apa itu karena kebutuhan ya, jadi kebutuhan sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian teknologi komunikasi membawa nilai yang berasal dari struktur ekonomi, sosial, dan politik. Jadi ada manfaat, nilai yang diperoleh dari pemanfaatan atau adanya teknologi komunikasi. Kemudian teknologi komunikasi meningkatkan kemampuan indera manusia, terutama kemampuan mendengar dan melihat. Jadi sebenarnya kunci dari teknologi komunikasi adalah untuk membantu ya, atau memudahkan, terutama terkait indera, yaitu mendengar dan melihat. Nah, ini perbedaan teknologi komunikasi dengan teknologi informasi seperti yang saya sampaikan. Itu berbeda ya, jangan sampai sama teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Perbedaannya di mana? Jadi kalau teknologi komunikasi ditekankan
pada sebagaimana suatu hasil data dapat disalurkan. Jadi bagaimana data itu disalurkan. Sedangkan teknologi informasi itu lebih ditekankan pada hasil data yang diperoleh. Bagaimana data itu diolah, diperoleh, diproses. Nah, kalau teknologi komunikasi, bagaimana data itu disalurkan. Nah, itu perbedaannya. Jadi jangan sampai keliru antara teknologi komunikasi dengan teknologi informasi. Nah, sekarang kita lanjut ke sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Nah, jadi perkembangan peradaban manusia itu sebenarnya ada 3 poin penting ya. Jadi bagaimana dalam hal ini adalah perkembangan cara penyampaian informasi. Yang pertama pada zaman purba itu dalam bentuk gambar ya. Nanti akan saya jelaskan, tampilkan contoh-contohnya. Kemudian setelah itu ada prasasti ya atau tonggak sejarah. Jadi pada zaman gambar atau tak bermakna pada dinding gua ini belum mengenal tulisan, jadi disebut zaman prasejarah ya. Nah, kalau zaman sejarah tonggak sejarah ini sudah mulai dikenal tulisan dalam bentuk prasasti. Nah, sampai akhirnya zaman sekarang sudah ada arus informasi dalam bentuk internet ya. Nah, itu bedanya. Jadi ada zaman prasejarah, sejarah, dan zaman modern seperti sekarang. Nah, ini zaman prasejarah tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini belum dikenal tulisan ya. Jadi komunikasi dilakukan oleh manusia sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal untuk menggambarkan informasi yang diperoleh. Seperti menggambar di dinding gua, jadi menciptakan atau menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi atau isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan tanda bahaya. Jadi belum ada tulisan. Nah, di sini masih sebelum Masehi ya, 3000 tahun sebelum Masehi, ini tulisan bangsa Sumeria yang disebut dengan piktograf ya. Piktograf itu sebagai huruf, padahal ini dalam bentuk gambar ya, belum berupa huruf. Jadi simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi ya, penyebutan yang berbeda-beda sehingga mampu menjadi kata atau kalimat. Jadi sebagai isyarat atau simbol. Nah, ini 2900 sebelum Masehi. Nah, ini bangsa Mesir ya, ini adik-adik pasti sudah tahu, yaitu huruf hieroglif. Ini juga masih dalam bentuk gambar ya. Jadi simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Nah, jika simbol-simbol ini disatukan, itu akan mempunyai makna ya. Jadi menghasilkan arti yang berbeda. Jadi hieroglif ini lebih maju dari tulisan bangsa Sumeria sebelumnya. Jadi ini sudah mulai ada kemajuan ya dari sebelumnya. Nah, ini 500 sebelum Masehi. Ini ada serat papirus ya di Sungai Nil ini berkembangnya. Jadi pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil dapat digunakan sebagai kertas, jadi menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat. Jadi pada sebelumnya kan tulisannya di dinding ya, tembok gitu ya, atau gua-gua ya. Nah, sekarang sudah ada kertas dari serat papirus 500 tahun sebelum Masehi. Nah, kemudian masa sejarah, nah ini sudah mulai dikenal tulisan. Kalau sebelumnya saya ingatkan kembali, belum ada tulisan, hanya dalam bentuk simbol atau gambar. Nah, ini pada masa ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas yang sekarang kita kenal. Jadi kertas itu awalnya memang dari Cina asalnya. Jadi dibuat dari serat bambu, jadi dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan, jadi yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu, ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau yang dikenal sekarang dengan sistem cap ya. Jadi kertas ini sudah ada pada masa sejarah di Cina. Nah, kemudian masa modern. Jadi masa modern itu bukan berarti dari internet ya, baru masa modern, tidak. Jadi zaman dulu awal tonggak lahirnya masa modern adalah pada saat ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg ya, itu Johannes bukan Johann. Jadi Johannes Gutenberg ini menciptakan mesin cetak pertama menggunakan plat huruf. Jadi huruf-huruf dicetak dalam bentuk logam. Nah, itu kemudian diisi tinta dengan menggunakan alat yang sederhana, itu dicetak satu persatu. Awalnya digunakan untuk mencetak kitab suci ya, Bible. Nah, kitab suci menyalin dalam bentuk kertas atau buku ya.
Kemudian ada mesin analytics. Nah, ini mesin analytics ini cikal bakal komputer ya, sebenarnya ditemukan oleh Charles Babbage, itu berupa mesin hitung. Nah, ini mesin ini mengilhami terciptanya mesin digital seperti komputer digital pertama yang disebut dengan ENIAC 1. Jadi mesin analitik inilah cikal bakal dari komputer yang ada sekarang. Kemudian ada telegraf, ini kode Morse ini ya, ditemukan oleh Morse ya. Jadi ada telegraf, kemudian ada film pertama, ini bisa adik-adik baca pada handout yang sudah saya bagikan pada pertemuan pertama, ini sudah lengkap ada. Kemudian ada pesawat telepon dan fotografi juga, ini ditemukan oleh Alexander Graham Bell ya, di pengembangan telepon. Pada masa ini ditemukan pula fotografi dengan kecepatan tinggi oleh Edward Muybridge ya. Nah, ini zaman modern sudah banyak penemuan-penemuan. Kemudian ada pita penyimpanan magnetis, kemudian ada televisi tabung, nanti bisa dibaca lebih jelas. Kemudian ada media penyimpanan magnetic tapes ya. Jadi mulai tahun 1800-an sampai sekarang ini 1900 2000 ya, sudah banyak penemuan-penemuan teknologi terbaru terkait tentang teknologi komunikasi. Nah, kemudian selanjutnya ada hypertext. Nah, ini hypertext ini adalah pengkodean menggunakan hypertext, ini adalah cikal bakal bagaimana pemrograman web, membuat website di internet, itu hypertext ya. Kemudian ada komputer digital, jadi pengembangan dari mesin analitik yang ditemukan oleh Charles Babbage. Ada transistor, jadi ini transistor untuk mengganti tabung vakum yang sebelumnya jadi tabung yang besar, itu bisa diganti oleh yang kecil ya, jadi disebut transistor. Nah, ada transistor planar ya, planar oleh Jane Horney ya. Dengan teknologi ini, jadi jutaan transistor dapat dimasukkan ke dalam satu keping kecil kristal silikon. Pada tahun ini, Uni Soviet meluncurkan satelit bumi buatan pertama yaitu Sputnik yang bertugas sebagai mata-mata. Jadi transistor ini, transistor planar ya, sangat bermanfaat sekali pada saat peluncuran satelit bumi ya, buatan pertama. Kemudian ada jaringan komputer yang seperti sekarang kita gunakan. Jaringan komputer pertama itu ada di Amerika Serikat ya. Sistem jaringan pertama dibentuk dengan menghubungkan 4 titik dengan kekuatan 50 kbps. Nah, kalau sekarang sudah besar, sudah megabyte, 10 mbps, 100 mbps. Nah, itu sudah luar biasa sekarang kecepatannya dari penemuan awal 50 kbps. Kemudian ada email ya. Email ditemukan 1972 oleh Ray Tomlinson. Jadi surat electronic mail ya. Atau sekarang di Indonesia kan surel, surat elektronik. Kemudian ada internet. Nah, ini mulai 1973 sudah ada TCP/IP ya, Transmission Control Protocol, jadi internet protokol. Kemudian dilanjutkan dengan dilakukan pengembangan protokol jaringan. Nah, itu di zaman modern. Sekarang kita masuk era perkembangan teknologi komunikasi. Nah, ini ada menurut Griffin ya, jadi sumber yang lain ya. Jadi disederhanakan oleh Griffin dalam bukunya A First Look at Communication Theory. Nah, di sini ada yang namanya the tribal age ya. Awal mula manusia menggunakan tradisi lisan. Nah, ini misalnya seperti tadi adalah asap ya. Kalau ada asap itu artinya tanda bahaya itu misalnya. Kemudian the age of literacy, jadi media tulis sebagai media komunikator dalam kehidupan manusia. Nah, seperti ini ada lontar contohnya. Jadi mulai dikenal tulisan. Kemudian ada the print age, adalah mesin cetak. Nah, ini sebenarnya sama ya, ada prasejarah, sejarah, kemudian modern. Kalau menurut Griffin ini ada seperti tadi tribal age, jadi the age of literacy, dan kemudian print age ya, itu sebenarnya mirip ya, media cetak sebagai media berkomunikasi, printing, publishing, fotografi. Nah, kemudian ada tambahannya dari Griffin adalah the electronic age, media komunikasi yang berbasis elektronik dan digital. Nah, itu diungkapkan oleh McLuhan. Nah, ada lagi versi McLuhan ya, itu the tribal age, literacy age, kemudian print age, electronic age. Nah, ini dalam bukunya Griffin juga ya. Invention of phonetic alphabet ya, invention of printing press, invention of telegraph. Nah, ini di sini dari tribal age, mendengar, kemudian melihat dan mendengar ya. Akhirnya electronic age, bisa menggunakan perangkat elektronik, jadi lebih kompleks lagi. Nah, kemudian ada era perkembangan teknologi komunikasi menurut Daniel Hapkins dalam bukunya A Whole New Mind ya.
ini berdasarkan abad atau century ya. Jadi ini bukunya ada yang disebut dengan Agriculture Age, ini zaman pertanian pada abad ke-18. Kemudian Industrial Age, Factory Worker, jadi pekerja pabrik ya, abad 19. Kemudian Information Age, Knowledge Worker, jadi berdasarkan teknologi informasi abad 20 ya. Dan sekarang abad 21 sudah Conceptual Worker, jadi sudah lebih dari penggunaan teknologi informasi, kita menggunakan kecerdasan buatan ya, itu seperti itu bisa ya. Jadi sudah mulai berkembang penerapan penggunaan teknologi. Nah ini history ya, jadi a modern history of human communication. Dari awal ini misalnya dari dulu ada kaleng ya, kita menggunakan kaleng, the cans, kemudian ada telegraph, telepon. Jadi telepon sudah jauh lagi, ada perkembangannya dari handphone yang dulu diputar ya, dengan mencari nomor dengan diputar, kemudian ditekan, kemudian ada handphone ya, handphone yang sebesar batu bata, sekarang sudah kecil ya, bisa dimasukkan saku, kantong ya. Kemudian ada laptop, kemudian ada Google Voice yang paling baru ya, Google Voice. Kemudian sekarang sudah banyak sekali alat-alat komunikasi menggunakan pemanfaatan teknologi ya. Ada seperti sekarang yang kita gunakan YouTube, kemudian Zoom ya untuk perkuliahan, Google Meet. Nah itu juga masuk dalam sejarah perkembangan komunikasi ya, teknologi komunikasi. Nah ini digambarkan dari zaman dulu orang menggunakan, jadi the evolution of communication ya, bagaimana evolusi komunikasi dari zaman batu ya, menggunakan alat-alat yang sederhana, kemudian movable type, jadi ditemukannya mesin cetak. Ini gambarnya Johannes Gutenberg ini. Jadi Johannes Gutenberg ini ada mass publication, jadi mulai ada media cetak, kemudian ada email, kemudian yang sekarang masih digunakan Twitter ya. Nah berkembang lagi ada Instagram, Facebook, kemudian TikTok. Nah itu, jadi itu perkembangan dari masa ke masa dari pemanfaatan teknologi komunikasi. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Jadi materinya saya cukupkan sampai di sini. Adik-adik nanti selanjutnya kita bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya dengan presentasi yang adik-adik sudah siapkan ya. Jadi semoga perkuliahan kita dalam satu semester ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tetap jaga kondisi kesehatan adik-adik dan jangan lupa tetap membaca. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah rajin membaca ya, sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang lebih lah dari mata kuliah ini, tidak hanya sekedar lewat begitu saja. Baik, saya cukupkan pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.